Di kita yang ada ini, kalau ada nur Muhammad yang asli di dalam, bukan bayangan nur, bukan pantulan nur, pasti mencari ilmu tentang ini. Maka saya berhusnuzon yang hadir ini di dalamnya ada percikan nur itu. Amin. Alhamdulillah. Apa kata Nabi? Allahumma ja'alni nura. Ya Allah, jadikan aku adalah nur. Padahal beliau memang sudah nur. Ibu Rasulullah mengatakan, ketika engkau lahir, hai Muhammad, aku melihat nur. Jadi Nabi Muhammad lahir, mohon maaf nih Bu Dokter, percaya apa enggak ya? Waktu lahir, Aminah tidak melihat darah, yang dia lihat cahaya. Ada nggak makhluk begitu? Ya ada. Maka saya sering nanya nih, Nabi Muhammad nama Nabi Isa. Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Muliaan mana? Nabi Muhammad lebih mulia atau Nabi Isa? Nabi Isa punya ibu siapa? Maryam. M. Nabi Muhammad punya ibu namanya Aminah. Nabi Isa dimanjakan ibunya karena ibunya mengandung Nabi Isa. Gimana cara Allah memanjakannya? Ini mohon maaf nih Pak Pamir Halim, kalau Bu Dokter dulu lagi ngidam dicariin nggak? Cariin ya. Hujan aja dicariin. Di ujung negeri aja dicariin. Maryam, Sayyidatuna Maryam lagi ngidam. Ngidam buah apel, ngidam buah anggur. Suami nggak punya. Yang tanggung jawab siapa? Maka Allah utuslah Jibril. Jibril, ambil buah-buah surga terbaik, berikan kepada kekasihku Maryam. Dia sedang mengandung kekasihku Isa. Maka ketika Sayyiduna Zakaria masuk ke mihrab, ke kamarnya Maryam, dia heran. Belum hamil tuh, belum hamil. Apalagi setelah hamil. Belum hamil, dia mau apa dikasih, disiapin, biar rahimnya bersih, biar rahimnya tercipta, terbuat, tersusun dari nutrisi-nutrisi surga. Ditanya sama Nabi Zakaria, anna laki hadza, wahai anakku, kira-kira begitu, anak ponakan maksudnya ya, dari mana engkau memperoleh buah-buah ini? Apa jawabannya? Dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maksudnya dari sorga. Jika Sayyidatuna Maryam dimanjakan Allah, disiapkan untuk mengemban, untuk menyimpan di perutnya Nabi Isa, apalagi setelah hamil. Kira-kira Allah mungkin nggak memperlakukan lebih sempurna kepada Aminah? Mungkin itu wajib. Kalau versi saya wajib. Muliaan Nabi Isa atau Nabi Muhammad? Beneran? Ya. Kalau Nabi Isa dipersiapkan ibunya dengan makanan-makanan surga, kira-kira Aminah gimana? Lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi. Itu maksud saya. Cuma riwayat-riwayatnya memang banyak yang kemudian tidak terekap dalam kitab-kitab hadis. Hanya direkap oleh sebagian ulama sirah nabawiyah. Tapi lumayan itu membantu. Malam pertama Maryam, Aminah hamil, langsung didatangi oleh Sayyidina Jibril. Apa kata Jibril? Wahai Aminah, yang engkau kandung itu bukan Isa, Nabi Bani Israel, bukan Musa, bukan Ismail. Yang engkau kandung itu adalah Muhammad Sayyidul Alamin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin.
penghulu alam semesta, penghulu para nabi, penghulu para rasul. Berarti Aminah sebelum Nabi lahir udah percaya belum? Jadi yang pertama beriman itu dengan kenabian kerasulan Nabi Muhammad itu adalah Aminah, bukan Khadijah, bukan Abu Thalib, bukan Abu Bakar. Bukan. Yang pertama siapa? Aminah. Cuma ada orang kurang ngajar hari ini ya. Mereka bilang apa? Orang tua Nabi masuk berdasarkan beberapa hadis-hadis yang bisa dikritisi pemahamannya. Oke. Nabi Isa dipersiapkan tubuhnya oleh Allah masuk ke dalam rahim yang mana pemilik rahimnya Maryam memakan buah-buah surga. Itulah sebabnya Nabi Isa tubuhnya kuat. Hanya Nabi Isa yang diizinkan Allah nanti bunuh Dajjal. Kenapa dia doang yang kuat? Tapi di atas dia ada Mahdi. Al-Mahdi itu pewaris langsung Nabi Muhammad. Jadi nanti Nabi Isa kalau lihat Mahdi yang kelihatan sama dia Nabi Muhammad. Sirnya itu, wah ini Nabi Muhammad nih. Tapi kok mukanya beda dikit ya? Cuma dilihat nasabnya, oh masih nasab Nabi Muhammad. Terlihat nama dia itu Nur Ahmad, Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah rahasianya kenapa saya tulis Muhammad di atas, Isanya di bawah. Al-Mahdi itu nanti pewaris. Ditaruh pewaris itu keadaan di kiri aja ya. Mahdi, Al-Mahdi. Walaupun dia bukan seorang nabi, tapi dia mewarisi nabi, pemimpin para nabi. Gimana kira-kira? Makanya Nabi Isa tetap jadi makmum. Nabi Muhammad udah nggak kelihatan, Al-Mahdinya ada. Nanti yang jadi makmum tetap Nabi Isa, yang jadi imam tetap Al-Mahdi, karena dia pewaris mutlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pewaris mutlak. Jika Nabi Muhammad ada pewarisnya Al-Mahdi, Nabi tadi ada berapa jumlahnya? 124 ribu. Di akhir zaman inilah yang akan berjuang. Namanya wali. Jumlahnya berapa? Yang besar-besar 124 ribu. Selebihnya pasukan tim Hore. Lumayan tim Hore. Ya. Jangan dibayangkan 104 ribu itu doktor. Belum tentu. Ada yang doktor, ada yang enggak. Jangan dibayangkan itu mursyid. Belum tentu. Ada yang mursyid, ada yang tidak. Jadi jangan kecil hati dulu. Siapa tahu di antara kita ini ada yang pewaris 124 ribu. Apa kata Nabi? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama-ulama itu mengenal Allah, karena itulah mereka dianggap pewaris nabi-nabi yang kenal Allah. Jadi yang diwarisi bukan gelar doktor. Nabi bisa baca kitab kuning nggak? Kitab kuning belum ada di zaman Nabi. Belum ada kan? Belum. Belum apa udah ada? Kalau udah ada, berarti bukan Nabi Muhammad tuh. Jadi siapa yang bisa baca kitab kuning di sini? Jangan GR dulu. Antum belum tentu pewaris Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ummi. Tapi ummi itu ada maknanya, yang bersifat induk. Kalau secara harfiah ummi bisa berarti tidak bisa tulis baca, ya. Tapi secara arti lain apa? Induk, sumber. Jadi kalau saya punya terjemahan lain, an-nabi al-ummi, nabi yang merupakan induk semua nabi-nabi. Karena beliaulah nabi 104 ribu ada. Al-Mahdi pewaris Nabi Muhammad. Isa pasti ada pewarisnya. Musa pasti ada pewarisnya. Dengan itulah cara mereka berjuang di akhir zaman.
Karena tidak mungkin ada kelahiran kembali, namanya reinkarnasi. Yang ada cuma waris. Siapa tahu di antara kita ada yang jadi pewaris. Amin ya rabbal alamin.